Hey, good morning people. Sekarang hari Selasa, kita akan bicara sedikit tentang keuangan, tentang money. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha tanya kepada saya, Coach, apakah saya perlu menggunakan jasa financial advisor, ya, seorang penasihat keuangan. Dan ketika saya bahas lebih lanjut, saya gali, kemudian saya bantu mereka putuskan. Nah, di vlog pagi ini saya akan sharingkan bagaimana saya membantu seorang pengusaha memutuskan apakah mereka membutuhkan financial advisor atau tidak. Karena ini jauh banget ya, kalau Anda mengambil keputusan yang kurang tepat, Anda bisa saja mendapatkan hasil yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Artinya lebih buruk bukan berarti financial advisor salah, tapi karena Anda goalnya nggak jelas, Anda akan berakhir ke suatu kondisi yang Anda tidak puas ya akan hasil itu. Oke, mari kita mulai. Apakah Anda membutuhkan seorang financial advisor atau tidak? Financial advisor ini kan banyak ya, ada mulai tax, ada yang mulai kemudian investing advisor tentang investasi keuangan Anda, kemudian tentang bagaimana cara ekspansi uang Anda, yaitu harus hutang apa tidak, dan seterusnya. Ada beberapa macam rasa dari financial advisor, tapi secara umum saya akan gabungkan jadi satu yang namanya financial advisor. Ada 4 hal yang saya sarankan untuk Anda pertimbangkan sebelum memilih financial advisor apa tidak. Yang pertama yang saya bilang namanya size. Ya, jadi kepada pengusaha itu saya tanya kepada dia, Pak, Anda punya problem atau Anda punya masalah, itu uang kecil atau uang besar? Now, let me explain to you. Uang kecil ini artinya gini ya, masalah, uang itu selalu ada masalah ya. Ketika uang Anda terlalu sedikit, terlalu kecil, Anda bermasalah. Ketika uang Anda terlalu besar, muncul masalah baru. Ya, jadi kondisi ketika uang itu idle atau tidak bisa diolah dengan optimal karena uangnya terlalu besar, itu juga masalah. Nah, ketika Anda punya masalah uang yang sedikit sekali, terlalu sedikit sampai kurang, Anda sebetulnya membutuhkan advice. Dan Anda kalau punya uang yang terlalu banyak, nggak tahu mau diapain, Anda bisa juga butuh advice. Karena apa? Coach, kok banyak uang kok malah bermasalah, bukankah malah enak? Sebetulnya bukan masalah nggak punya uangnya, tapi kalau uang banyak itu diinvestasikan atau diolah lagi menjadi aset dan tidak tepat guna, Anda bisa sakit kepala. Ya, Anda bisa sakit hati, uang Anda bisa nyantol. Itu kenapa kok semakin banyak uang ketika Anda ingin menggerakkan, move them, ya, menggerakkan uang itu, Anda membutuhkan financial advisor. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Coach, kalau saya tidak punya uang, terlalu sedikit uangnya, masalah saya tidak punya uang, loh kok malah gaji atau sewa financial advisor? Duitnya dari mana? Lah kan tambah tekor saya. Kira-kira kan begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sedang problem di finansial dan sedang mencari jasanya, sebetulnya jasa financial advisor itu tidak semuanya berbayar. Ada yang bahkan free, ada yang menggunakan jasa layanan online, ada yang menggunakan jasa layanan web, yang bahkan ada yang setengah robot setengah manusia. Jadi ada beberapa advice yang sama dia disistemkan sehingga untuk masalah-masalah klasik itu akan dimasukkan menjadi kategori. Ya, saya kira Anda bisa cari di Google, ada banyak. Dan plus zaman sekarang ini mengenakan kita sekali karena banyak financial advisor yang memberikan informasinya secara cuma-cuma melalui saya nggak tahu IG Live atau vlog seperti saya ini, dan memberikan advice untuk membangun branding mereka. Bahkan mereka membuka open discussion, jadi diskusi terbuka untuk berkomunikasi dengan mereka. Ya, tujuannya apa? Mereka untungnya dari mana? Mereka membangun branding. Paling Anda diminta testimonialnya, paling Anda diminta kenalkan saya dengan teman Anda yang membutuhkan hal yang sama, dan seterusnya. So, Anda bisa memanfaatkan financial advisor yang memberikan jasa layanan open seperti ini. Oke, so kesimpulan yang pertama adalah masalah size. Kalau Anda masalahnya adalah uang Anda terlalu sedikit apa terlalu banyak, biasanya Anda membutuhkan financial advisor. Tapi kalau uang Anda dalam kondisi yang tengah-tengah dan nggak terlalu masalah, belum mau invest, belum mau menggerakkan uang Anda, dan Anda hanya memutuskan hal-hal yang sifatnya teknikal, maka Anda tidak butuh financial advisor. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya melihat? Yang kedua ini sangat klasik, yaitu time. Apakah Anda memiliki waktu untuk mengatur keuangan Anda atau Anda tidak memiliki waktu untuk mengatur keuangan Anda? Salah satu kenikmatan menyewa atau menggunakan jasa financial advisor adalah waktu Anda dibebaskan dari ngurusin uang. Anda harus dipercaya tapi ya, Anda mesti melakukan due diligence, melakukan screening terhadap calon financial advisor Anda dan historicalnya bagaimana, dan Anda bisa dibebaskan dari masalah keuangan, waktu untuk ngurusin keuangan. Jadi kalau Anda tahu waktu Anda tidak banyak, Anda punya sesuatu yang big
decision to make, ada keputusan besar yang mesti dibuat, Anda bisa menggunakan jasa financial advisor. Nomor 2 ini very simple. Nomor 3, nah ini menarik ya. Nomor 3 kita bicara masalah complexity, kompleksitas keputusan. Jadi kalau Anda punya bisnis, Anda pengusaha, dan Anda ingin mengambil sebuah keputusan yang satu saja, misalkan Anda ingin mengambil keputusan untuk ekspansi bisnis. Itu adalah kita bilang kompleksitasnya simple atau sederhana, cuman satu. Saya nggak bilang gampang ya, saya bilang sederhana. Fokus Anda hanya satu. Tapi yang kita bilang kalau kompleks itu adalah Anda nggak cuma mau ekspansi, tapi Anda juga mau melakukan penghematan biaya, kemudian Anda mau merampingkan usaha, Anda mau membentuk usaha baru, bisnis di industri yang lain, Anda melakukan A, B, C, D, E yang lain. Itu kita bilang namanya kompleksitas. Semakin banyak menu di dalam piring Anda, semakin banyak menu-menu lain yang contradicting, conflicting, ya kadang-kadang memecahkan perhatian Anda, maka semakin kompleks keputusan finansial Anda, semakin Anda disarankan membutuhkan financial advisor. Dan yang kali ini tidak bisa pakai robot. Anda harus sewa yang full, ya, full service, bukan robot, bukan algoritma, tapi manusia yang memikirkan tentang kondisi keuangan Anda, keputusan yang Anda buat, ya. Oke, so secara intinya adalah kompleks. Kalau semakin kompleks keputusan yang Anda buat, perlu banyak keputusan yang bisa dilakukan at the same time pada saat yang bersamaan, maka semakin Anda membutuhkan financial advisor. Semakin satu single saja yang Anda perlukan, misalkan membuat penghematan untuk A, itu saja yang Anda fokuskan, ya nggak usah financial advisor. Paling banter Anda menggunakan jasa layanan online mereka yang relatively cheap atau gratis. Yang keempat, terakhir, jika Anda membutuhkan financial advisor, Anda perlu tahu apakah Anda bersifat progresif atau Anda bersifat standar saja. Jadi saya jelaskan ya. Jadi misalkan dalam kondisi teks, ini paling jelas di teks ya. Ketika Anda membutuhkan financial advisor, itu adalah Anda membuat sebuah tax planning. Ya, tax planning ini very complex. Anda bisa membuat Anda biasanya tidak disarankan membuat sendiri, yaitu rencana perpajakan Anda setahun sampai 2 tahun ke depan. Minimal setahun ke depan, dan Anda berencana Anda ingin melakukan pembayaran pajak berapa yang legal tentunya ya. Anda buat planning supaya tidak menyalahi hukum seperti apa. Anda membuat rencana supaya tidak melanggar pasal-pasalnya seperti apa. Plus Anda masih bisa men-save atau menyimpan uang Anda, atau bisa mengolah uang Anda untuk kepentingan yang lain, supaya tidak banyak bayarnya ke pajak tapi legal. Ini namanya tax planning yang saya bilang harus wajib punya financial advisor di bidang tax. Itu yang saya bilang. Nah, lawannya tentunya bukan progresif, tapi yang artinya adalah ya kalau saya boleh katakan reaktif. Yaitu ketika Anda misalkan mau menghemat uang pajak, tapi bukan planning saja. Jadi dilihat dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun aja. Dan lihat apa nantilah ketika nanti hari H baru kita mulai tata supaya keuangan kita tidak salah dan tidak sampai keliru melaporkan pajak. Nah, kalau itu saja tidak membutuhkan financial advisor. Anda bisa belajar sendiri, ada panduannya di online cukup banyak. Oke, that's it guys. So ada 4 kategori yang saya bantu ke pengusaha itu untuk menentukan apakah mereka membutuhkan financial advisor atau mereka mereka cukup melakukan secara mandiri. Oke, sebelum saya tutup, ada satu tips saya. Ketika Anda menyewa jasa financial advisor, cari yang fiduciary. Fiduciary ini artinya adalah financial advisor yang menggunakan fee only base. Ya, fee itu berarti komisi, only base berarti hanya mendapatkan komisi kalau Anda mendapatkan hasil. Ya, coba cari, ada beberapa alternatif, tidak banyak tapi ada beberapa. Ini membantu Anda untuk melihat bahwa financial advisor itu sedang mengedepankan kepentingan Anda di atas kepentingan komisi mereka. Ya, Anda dapat dulu, baru mereka mendapatkan fee-nya. Semoga bermanfaat. Sampai besok ketemu dengan topik yang lain. Sukses selalu. Bye-bye.